Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Woman get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk up, percolate anything you want to call it oscillate. If I don't take pity, want to see you get live on the rhythm. Saat memasuki laboratorium, pastikan telah menggunakan APD lengkap, PT antaranya sarung tangan, masker, juga jas lab. Untuk pembuatan gel agarose, berikut alat bahan yang dibutuhkan. Timbang 0,75 gram gel agarose dengan raja analitik. Masukkan bubuk agarose ke dalam labu Erlenmeyer dengan hati-hati. Tambahkan 50 ml buffer TAE ke dalam labu Erlenmeyer. Homogenkan, kemudian panaskan di atas hot plate. Homogenkan kembali setelah mendidih, kemudian tunggu dingin. Tambahkan pewarna novel green 2,5 mikro, lalu homogenkan. Pasang sisir pada cetakan agarose dengan hati-hati dan juga tepat. Tuang larutan gel agarose ke dalam cetakan. Berikut alat dan bahan pembuatan reagen PCR. Pasang tip ke dalam mikropipet. Tambahkan primer forward 0,5 mikro dan masukkan ke dalam mikrotip yang berisi 10 mikro master mix. Ambil tip baru. Primer reverse yang sudah diambil tadi dimasukkan ke dalam tabung mikrotip yang sama dan dilakukan resuspensi hingga tercampur rata dan tidak ada yang tertinggal. Buang tip ke dalam kotak limbah. Ambil tip baru. Kemudian tambahkan 3 mikroliter sampel RNA Dengue 1. Masukkan ke dalam tabung yang sama dan lakukan resuspensi kembali. Pastikan tidak ada bubble yang terbentuk. Ambil sebanyak 6 mikro purified water dan masukkan ke dalam tabung yang sama, serta jangan lupa untuk diresuspensi. Letakkan mikrotip pada alat spin down untuk menghomogenkan larutan. Apabila sudah dihomogenkan, mikrotip dimasukkan ke dalam alat thermal cycler PCR untuk proses amplifikasi. Apabila mikrotip sudah dimasukkan ke dalam alat ditutup dan dilakukan setting PCR. Alat PCR memiliki beberapa tahapan, antara lain RT stage, predenaturasi, denaturasi, annealing, ekstensi, dan ekstensi akhir, di mana keterangan pada masing-masing suhunya tertera pada alat. Perlu diketahui juga, pada tahap utama yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi dilakukan sebanyak 38 siklus. Hasil PCR kemudian dilakukan proses elektroforesis, di mana di pipet 2 mikro loading dye kemudian ditaruh pada kertas parafilm. Kemudian pipet 10 mikro sampel, lalu resuspensikan dengan pewarna loading dye tersebut. Ambil 10 mikro, kemudian masukkan ke dalam sumuran gel. Pastikan bahwa sampel semuanya masuk dan tidak tumpah ke sumuran lain. Kemudian tuang buffer TAE hingga semua permukaan gel terendam dengan sempurna.
Tutup chamber, kemudian atur tegangan listrik sebesar 100 volt selama kurang lebih 30 menit. Tekan tombol start, amati terbentuknya gelembung udara yang mengindikasikan bahwa alat berjalan dengan sesuai. Matikan alat elektroforesis sebelum pita yang terbentuk menyentuh bagian bawah gel, kemudian angkat gel, pindahkan ke wadah untuk transportasi. Hasil elektroforesis kemudian dilakukan pembacaan dengan alat gel dokumenter. Hasil kelompok kami ditunjukkan pada sumuran nomor 8, di mana pita yang terbentuk sesuai dengan ukuran pada DNA letter atau kontrol positif, namun bentuknya cenderung melengkung dan terdapat sedikit smear di bagian atas dan di bagian bawah yang diduga akibat karena penggunaan buffer TAE yang berulang dan juga proses pemipitan yang dinilai kurang akurat.